selamat siang. Ketemu lagi dengan Jadi Nusantara. Saat ini kita bersama dengan orang tua perangkat desa mengantar anak-anak untuk proses pendaftaran beasiswa gratis di Universitas Pajajaran. Semoga sukses lancar.
fokusnya di keamanan, tapi keamanan itu kan faktornya banyak sekali. Salah satunya adalah kebutuhan ekonomi dan SDM-nya juga, Pak. Nah, kalau kebutuhan ekonomi seperti warga yang masih kurang itu kan mau ke beasiswa juga nggak ada jalan, Pak. Nggak tahu, kalau di desa itu kan informasi yang paling terakhir kan gitu. Jadi sebenarnya itu biasanya bersyukur juga ketemu dengan Pak Sabto. Jadi memang banyak program yang kami jalankan dengan Pak Sabto. Salah satunya adalah realnya di beasiswa. Nah, sebenarnya memang akar rumputnya itu kan memang kami BPKPmas yang ada di desa. Kami berusaha, kami share semua, kami ketemu kepala sekolah di bidang pendidikan, juga ketemu dengan para kepala desa, karena ada dua, yang satu lewat sekolahan, yang satu lewat rumah tangga langsung. Kan tugas kami juga ngobrol terus sama warga. Jadi saya sampaikan terus, ya ini alhamdulillah sudah ada beberapa, karena ya memang pertanyaan dari warga dan dari pendidikan juga, dari kepala sekolah, loh kok Pak Polisi yang beasiswa. Ya saya sampaikan, kalau saya bersikap gini aja, Bapak Ibu, itu apa yang saya bawa, saya yang tahu, yang bisa saya sampaikan, yang intinya bermanfaat lebih baik. Jadi kita bisa bukan hanya sekedar di luar rumah tangga. Jadi kan di luar rumah tangga itu kayak pos kampleng, keamanan lingkungan, itu di luar rumah tangga. Jadi kita meningkatkan peranannya di masyarakat itu sampai masuk ke rumah tangga. Ya paling bangganya, paling senangnya Bu, kalau di jalan itu sama. Pak, nah itu udah senang sekali ya, Pak. Salah satu payung banget. Jadi kita ada sambungan terus. Satu misalnya anak-anak yang sudah masuk itu juga warga binaan dari kami, itu kami juga bisa nyambung terus. Kita juga bisa bantu loh. Jadi IPK-nya kok cuma 2. Mbok ayo. Jadi saya juga bisa memotivasi. Kan juga ada kewirausahaan. Mbok ayo. Jadi saya juga bisa memotivasi. Kan juga ada kewirausahaan juga kita bangun juga bersama Pak Sabto juga. Jadi kita ada grup juga yang sifatnya satu misal nanti saya mau kemana Pak kalau mau setelah kerja ini, ya kan ada juga untuk jaringan kewirausahaan. Juga petani mereka kan juga sama Pak Sabto, juga sama Paknya. Itu kan juga sambungan. Jadi memang sambungannya duanya. Ini salah satu bagiannya. Ya alhamdulillah saya senang sekali kan bisa ikut membantu lah. Jadi memang fungsinya dari salah satu kita dari kepolisian itu kan ya bisa memberikan solusi-solusi problem solver saja kita. Cuma ya semampu kita. Keberuntungan ya pas nyambung-nyambung gini, nyambung kita jalan itu berjalan, nyambung lagi berjalan. Dan sawah ini kan juga dalam agenda kami itu karena kita bisa ke sekolah itu kan ketemu siapa aja lah lulus itu. Jadi tidak ada ketakutan dulu Pak ini. Kita udah nyambungnya tuh enak, jadi memang tidak setelah ini dan seterusnya kita masih bantu terus, kita share terus. Ya semoga aja nanti biar lebih banyak. Jadi mungkin anak-anak juga tidak kelewatan momennya. Terus dari universitas juga pas, juga dari pemerintah juga pas. Dan terus terang kita yang paling utama itu mau melihara hubungan. Jadi yang tadinya kita hanya orang luar sebagai tamu, dan kita bisa menjadi keluarga. Ya walaupun nanti undangan untuk pernikahannya lebih banyak. Termasuk banyak apa? Jadi akan positifnya itu Pak. Jadi begitu ya. Dari kali ini Pak Budi dari perangkat desa Prokerto ya Pak. Jadi salah satu dari desa itu yang keseimbangan. Ya dekat agak apa? Agak ya Pak. Prokerto itu dekat dengan Ibu. Ini beliaunya juga antusias, jadi termasuk pejuang juga Pak. Karena kan intinya di sini kita murni non profit. Jadi profitnya bahaya. Sampai surga. Biasa Bu, mindsetnya Pak Budi ini keren. Dan ini kami juga ada Pak, jadi satu komunitas besar di BPKPmas itu dalam satu aplikasi namanya BSP2. Itu dari Pak Polri saat ini memang digencarkan, sudah ada sekitar 3 tahun. Ya itu memang bagus, jadi saya kadang PD-nya gini, kalau ada yang satu materi contohnya seperti beasiswa, pengen daerah mana Pak? Gitu ya, Pak Sabto, daerah mana? Pak pengen daerah Gerobokan. Saya kan rumahnya di bawah jauh sekali. Saya cuma tinggal pancing dulu sama rekan-rekan. Gerobokannya mana nih? Di
dong pokoknya. Berarti betul saya udah dulu babinya sana mau tapi ya kalau harapan saya kan bisa satu misi. Jadi kita intinya kan daripada cuma ngobrol-ngobrol aman dah, ada yang nyolong ayam dah, kan ayam ya paling gampang dijawab, tapi bisa lebih dari itu. Jadi kita bisa bantu lah. Ini kan juga upaya ini. Terus terang saya juga nggak lapor ke Pak Kapolsek, masalahnya takutnya kan nanti jadi gak enak lah Bu. Jadi karena jodoh-jodohnya saya sendiri sama Pak Sabto kan. Kalau jodoh sendiri Pak, bukan dari Mas Dasar Perintah, kita terus terang seperti itu. Dan nanti kalau sudah berjalan, saya komunikasi ada, terus nanti jadi soal kita juga sudah ikut, baru saya akan laporan kepada Kapolres yang India. Kita tuh bekerja tidak hanya standar. Ya, pendekatannya itu kan beda ya, pendekatan ke tadi yang dengan kekerasan malah ya bagus juga hasilnya, dengan pendekatan yang lebih manusiawi kan ya, hasilnya malah lebih bagus. Itu yang menjadi concern kami sebetulnya. Jadi saya sangat tidak setuju ketika kemudian melihat perilaku anak-anak itu langsung dijudge untuk nakal, ya. Saya hanya mengatakan, yuk jangan bicara nakal, tapi katakan mereka ini kelebihan energi. So dengan kelebihan energi itu tergantung dari bagaimana kita juga yang tua ini bisa mengelola energi mereka yang lebih, kan begitu Bu? Ini hanya salah sasaran aja dia menyampaikan kelebihan energinya kan begitu. Sehingga memang tadi Nun Sewu menanggapi juga yang dari Om Deddy bahwa saya dengan Pak Dali itu juga dari beberapa tahun yang lalu ya Mbak ya, itu menangani anak-anak yang ada di daerah Wonolopo Mijen itu, mereka yang biasanya kumpul dolanan gadget hanya begitu ya. Terus kemudian oleh beliau diarahkan menjadi petani milenial, dan sekarang ada apa namanya pengelolaan sawahnya, ada ini yang di Wonolopo ya Om ya, itu juga menjadi tempat favorit kami untuk ketemuan sebetulnya. Nah, kita jaga ke sana ya Pak ya. Iya, rencananya kan mau ke sana. Nah, maka saya berpikir bahwa urusan Kamtibmas itu bukan hanya urusan secara kedinasan saja oleh beliau-beliau Pak Babin atau jajaran kepolisian yang lain, tetapi ini juga bagian tanggung jawab kita dari masyarakat. Karena kalau kita hanya menyerahkan itu pada beliau-beliau saja, nuwun sewu, beliau juga harus memikirkan keluarga dan sebagainya. Jadi masih ada keterbatasan ruang waktu. Ya, kita harus bisa menghormati, menghargai ya, apa yang sudah dilakukan juga. Maka bagian kita sebagai masyarakat yang melengkapi tentunya. Maka saya matur sama Om Deddy sama Pak Dali, yuk monggo yuk. Kebetulan saya juga latar belakang dari keluarga besar Polri ya. Jadi ini bagian Kamtibmas, bagian kita bareng nih. Monggo kita tata, yang mau masih melanjutkan sekolah saya carikan untuk bisa mendapatkan fasilitas itu. Karena rata-rata Nun Sewu mereka mengatakan untuk makan aja pas-pasan gitu ya, untuk memikirkan pendidikan kok tanah lamun ya. Dan ini yang menjadi keprihatinan gitu ya. Dan seperti yang tahun kemarin juga kami membawa ada 6 atau 7 anak itu di perguruan tinggi lain Bapak untuk KIP seperti ini. Mereka dari awal itu saya lihat ini dikategorikan anak-anak nakal karena dari sekolah sudah ada stempel itu, dari lingkungan stempel itu, dan mereka dari rata-rata keluarga broken. Jadi saya melihat itu, wah sebetulnya ini masih bisa ditangani. Saya hanya menggunakan tangan saya untuk merangkul mereka Bu. Salah satunya tadi ada di dalam ruangan pakai topi. Wah itu kalau dilihat kan, wah raja tega ini. Tapi lembut sebetulnya. Dia itu lembut sekali gitu. Maka saya rangkul, saya tanya, mau kemana setelah lulus? Itu tahun kemarin. Hopeless Om. Oh, gampang banget jawabannya hopeless. Terus mau jadi apa? Sejadi-jadinya Om. Ini yang membuat saya sama anak itu saya, no ini perlu ditangani ini adik-adik. Saya bilang begitu. Jadi mereka rangkul, saya rangkul, terus saya bilang sama mereka, mau enggak jadikan anak sama Om Sabto? Mau kok Om. Ya sudah. Nek itu tak mau enggak? Mau. Om Sabto enggak mau yang neko-neko. Cuman mau mengakomodasi, pengenmu apa sih gitu. Dari mereka ada yang pengennya di jurusan STI, informatika, ada yang mau jadi guru Om, ya wes oke. Saya coba untuk saya komunikasikan dengan, karena tahun kemarin belum ketemu di sini Bu. Jadi tempat lain, kemudian saya arahkan dan saya bina Pak mereka yang waktu SMA itu lulusnya segera diluluskan karena gurunya sudah tidak kuat. Jadi bukan karena mereka layak lulus sebetulnya.
nggak pikir lagi gitu ya. Iya, dan itu menjadi PR saya karena di KIP itu sendiri kan 3,0. Iya. Untuk mendapatkan itu juga bukan sesuatu yang mudah. Iya. Maka saya hanya memberikan tanggung jawab ke mereka. Hari ini kamu bukan siapa-siapa, seperti persis yang Ibu tadi sampaikan. Tetapi kemudian besok ketika kamu sudah masuk di perguruan tinggi itu, berarti status kamu sudah berubah. Dengan status kamu berubah, itu tanggung jawab kamu juga harus berubah. Artinya Om tidak akan memberikan pressure apa-apa ke kalian, tetapi Om hanya mengarahkan saja. Selebihnya adalah ada di kamu. Kami punya komitmen Om, kalau memang bisa, oh ya oke, gitu ya. Kemudian setelah saya daftarkan, saya kawal Bu. Malah saya yang seperti bawa anak saya sendiri. Itu berkas saya bawa. Mereka tahunya tinggal, dah kamu tinggal sekarang cocokkan data, datang ke kampus, foto segala macam. Untuk mereka itu, setelah itu saya kawal terus ya, alhamdulillah kemudian ada informasi bahwa mereka diterima Pak. Lalu ketika saya kasih tahu, dah ya kalian sekarang sudah menjadi masuk. Wah, sambil nangis itu sambil tersungkur mereka bilang, Om harus sehat, harus tetap panjang umur. Karena nanti ketika kami sudah pertama kali harus datang dalam satuan. Waduh, justru orang tuamu dulu. Maka dengan cara begini kamu harus mulai berdamai dengan orang tuamu karena mereka berselisih. Dan sekarang perjalanannya masuk pada semester 2 ini Bu, saya kemarin mendapat kabar bahwa IP mereka 3,9, yang terendah 3,7. Padahal anak-anak yang waktu SMA itu dibilang gurunya lulus gitu ya. Ternyata sekarang ini dan sudah berubah, mereka menjadi mahasiswa yang aktif bukan hanya di perkuliahan tetapi juga di organisasi. Dan itu yang memang saya arahkan. Saya kontrol terus dan saya komunikasi dengan bagian kemahasiswaan GR3 gitu ya, komunikasi dengan Pak Rektor, saya bagaimana dengan anak-anak saya. Jadi tahunya di kampus itu mereka itu adalah anak saya Pak. Dan ketika kemudian kampus ada kegiatan, biasanya dari bagian bidang kemahasiswaan WA saya, Pak ini ada kegiatan ini, putranya Bapak mana yang mau diusulkan? Itu yang terjadi begitu. Harapan kami nanti di Unpan pun seperti itu. Jadi anak-anak yang melalui Om Dedi, kemudian Pak Budi, Pak Broto gitu, atau yang lain yang masuk ke sini, saya akan mengawal bukan hanya pada proses penerimaan saja, tetapi juga nanti ketika perkuliahan bagian kami juga akan mengawal Pak. Biasanya itu kalau sudah mid sama semesteran itu saya cerewet Pak. Kalian lagi di mana? Di rumah Om, foto saya bilang gitu. Jadi oh ya lagi belajar. Bukan apa-apa, saya hanya ingin membangun sebuah habit atau kebiasaan yang menjadi kebiasaan yang baru, budaya yang baru. Karena ini akan mempengaruhi perjalanan karakter mereka. Itu yang kemarin saya juga sempat matur sama Bu Rektor untuk mohon bisa dibantu Bu, ini anak-anak yang memang membutuhkan ini bisa difasilitasi dan kami juga punya tanggung jawab nantinya bukan hanya menyerahkan saja, tetapi kami akan mengawal sampai perjalanan mereka nanti selesai. Termasuk di bidang kewirausahaan itu, saya kemarin juga komunikasi dengan SKP, Dinas Pendidikan, karena kami PKPM berperan di sana dan sepertinya nanti perlu memang harus ada kerjasama untuk keterlibatan di dalam praktek dan sebagainya. Satu lagi untuk nanti bulan Juli di Festival Mulu itu pestanya alumni SMP 2, kami juga diberikan kesempatan untuk ada beberapa tenda yang disiapkan untuk kami menonjolkan karya-karya daripada anak PKBM maupun anak-anak binaan yang memang membutuhkan untuk dipromosikan. Jadi saya berharap kita akan sinergi bersama yaitu dengan Pak Babin dengan yang lain-lain. Kami ingin untuk ini tagline-nya menurut Mas Dendi Wali Kota kan bergerak bersama. Saya mau warisi tagline beliau, bergerak bersama. Jadi kalau kita nggak bergandengan tangan, kita masing-masing jalan sendiri susah. Tantangannya cukup besar. Itu ceritanya Pak Eri. Dapat info yang keep di Unpan? Saya kemarin ya sengaja itu kan posting di grup HRD. Ya Pak. Saya pernah ikuti acara di Sauka Pak. Karena dibikin grup yang isinya itu HRD sebelumnya. Cuma kan memang ada perguruan tinggi juga yang saya rasa begitu. Habis itu punya biasa Pak. Yang gue itu buahnya itu kan Pak, salah satunya Pak Samuel. Termasuk saya Pak.
saya memastikan betul kan, betul ya sudah saya tidak lanjuti. Sabto sini nama komennya? Sabto Nugroho, tapi mungkin nanti yang perlu dipublish jangan ke saya Pak. Ya nanti itu saya. Udah, saya dapat kartunya. Nah, daripada saya jelasin satu-satu, mending saya kasih jalan ke kamu saja. Betul, pilih. Nanti selanjutnya online sudah enak. Karena begini Pak, informasi yang jelas pasti ini juga cerita yang disampaikan Om Deddy ke saya. Beliau dengan seragamnya mensosialisasikan masih dikatakan iki bener apa ora Pak? Loak sapa ora Pak? Begitu ya. Jadi saya beli aku nganggo seragam loh. Kan begitu ya. Kalau mau untuk saya jelas tinggal saya nyari saja bukan gitu. Jadi hal-hal yang positif yang benar saja masih diragukan Pak. Makanya ya kita harus betul-betul tepat sasaran ya. Sehingga perlu hari ini saya mengajak beliau, ya Om Deddy, kalian bertemu dengan Bu Rektor supaya ini bisa menjadi jawaban buat yang di sana-sana.